Oke guys, jadi pada saat hari ini saya akan memperkenalkan alat yang biasa saya gunakan dalam melakukan spear fishing atau biasa disebut di daerah saya yaitu aktivitas bajuri. Saya akan memperkenalkan alat-alat yang biasa saya gunakan, yaitu alat-alat standar yang harus digunakan dalam melakukan spear fishing. Karena spear fishing ini adalah olahraga yang tergolong olahraga yang ekstrim. Oke, saya akan mulai dengan alat yang biasa saya gunakan, mulai dari bawah dulu, yaitu yang biasa saya gunakan di kaki. Itu ada fins. Ada fins, guys. Ini fins ada beberapa macam. Ini biasa disebut dengan long fins atau fins yang panjang, kemudian yang biasa yang medium, yang pendek. Ini mempunyai kegunaan yang masing-masing berbeda. Kalau yang pendek biasa kita gunakan dalam spear fishing pada malam hari, karena pada malam hari kita tidak membutuhkan tenaga yang besar, karena ikan atau target yang akan kita shoot nanti hanya berdiam. Jadi pergerakannya itu lambat, sehingga kita mudah mendapatkan ikan pada saat spear fishing malam hari. Kita hanya membutuhkan fins yang pendek saja, seperti ini. Kalau long fins kita butuhkan dalam melakukan spear fishing pada saat siang hari, karena pada saat siang hari target atau ikan yang akan kita tembak nanti biasanya sangat liar, karena mereka bisa melihat dengan langsung kepada kita, sehingga kita membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mengejar ikan atau melakukan manuver-manuver. Jadi ini fins merek Alba. Saya beli itu waktu dulu itu sekitaran 300-an. Jadi 300-an sudah bisa mendapatkan fins yang seperti ini, 300-an ribuan. Kemudian ini berucap, ada juga yang pertama yang saya gunakan long fins pertama yang saya gunakan yaitu merek Imerson. Imerson ini saya beli dengan harga 1.300.000-an. Kemudian berucap ini saya beli dengan harga sekitaran 1.500.000-an. Oke, itu alat yang saya gunakan di kaki. Kemudian kita juga ada pisau. Pisau ini biasa saya gunakan di sini. Pisau ini mempunyai banyak kegunaan. Biasa saya gunakan seperti ini. Jadi pisau ini mempunyai banyak kegunaan, karena selain kita merasa aman dalam melakukan aktivitas spear fishing, kita juga bisa cepat membunuh ikan target, sehingga mengurangi resiko ikan yang kita shoot itu. Wah guys, tadi kameranya mati guys. Saya tidak sadar, saya sudah memperkenalkan semua alat-alat saya, tapi kamera mati guys. Saya akan memulai lagi dengan tadi saya lihat dari pisau. Ini selain bisa membuat kita merasa lebih aman di air, ini juga bisa membantu kita dalam membunuh ikan agar mengurangi resiko ikan tersebut lepas. Oke, ini saya beli dengan harga 200 ribuan. Kemudian ada wetsuit. Pertama, wetsuit itu mempunyai banyak kelebihan. Selain menangkal rasa dingin pada kita, ini juga motifnya ini bisa membuat kita menyamar, karena motifnya ini gambarnya karang. Kita bisa berkamuflase di air
Ini saya gunakan ketebalannya adalah 3 mm. Ini kalau itu di Indonesia ini sudah terbilang nih bisa membuat kita fugado, panas. Ini mereknya adalah Divestar. Saya beli dengan harga 1.800.000-an. Oh iya, ketika kita menggunakan wetsuit, otomatis daya apung yang ada pada kita itu bertambah. Makanya kita memerlukan pemberat atau wet belt. Ini saya biasa gunakan 3 pemberat, tapi ini sudah 4 nih cadangan ini. Pemberat itu disesuaikan dengan berat badan kita. Kalau kita tidak memakai pemberat, bisa kita melakukan spear fishing menggunakan wetsuit, otomatis kita tidak akan bisa menyelam karena daya apung kita itu bertambah. Kayak kita memerlukan pemberat seperti ini. Saya beli ikat pinggangnya ini sekitar harga 200.000-an. Kemudian ini dicetak sendiri. Teman saya ini cetak ini. Ini yang saya beli ini sekitaran 75.000-an. Dan juga kita perlu sarung tangan karena ini akan melindungi tangan kita dari karang-karang yang beresiko akan melukai tangan kita. Lanjut, di sini saya punya masker atau kacamata yang biasa saya gunakan. Tentunya ini adalah low volume, yaitu volume udaranya sedikit. Karena ketika kita melakukan spear fishing atau free diving, kita memerlukan masker yang volume udaranya itu sedikit, agar hidung kita nanti atau cara kita melakukan ekualisasi itu lebih aman, tidak berdarah. Oke, yang ini masker pertama saya beli dengan harga 800.000-an. Ini Aqualung mereknya. Kemudian ini saya beli dengan harga 350.000-an. Karena ada mountingnya di atas ini, bisa ditaruh kamera. Bisa saya gunakan sini. Kemudian ada spear gun. Ini spear gun inverter roller yang pertama yang saya gunakan. Saya beli dari Om Sperro Rafa. Jadi kelebihan dari spear gun ini jarak tembak yang cukup jauh. Jadi jarak tembaknya itu sekitaran 5-6 meteran, bahkan sampai 7 meteran ini. Kalau di-upgrade lagi, ini mengurangi resiko kita menembak ikan yang jauh. Jadi kita sudah bisa menembak ikan yang jauh tanpa dia harus lebih mendekat pada kita. Tapi agak ribet pemakaian. Pokoknya spear gun ini spear gun terbaik lah. Saya beli dari Om Sperro Rafa dengan harga 5 jutaan. Saya beli inverter roller. Kemudian juga ada konvensional. Ini spear gun yang paling sederhana, yang paling gampang cara pemakaiannya. Jarak tembaknya itu sekitar 3-4 meteran. Ini sangat gampang pemakaiannya. Cuman dia mempunyai recoil atau tekanan yang kita dapatkan dari bodinya ketika kita shoot ikan. Tekanannya itu kuat, makanya kita harus menahan seperti itu. Ini spear gun dari Sperro Eri. Ini harganya sekitaran 3 jutaan. Nah, dia memakai shaft spring steel seperti ini dan kemudian juga trigger reverse. Sama juga, ini shaft spring dan triggernya reverse. Ini dipesan juga pada Sperro Rafa, Om Rafa.
speedgun yang mantap. Oke, mungkin sekian perkenalan dari alat-alat saya dalam melakukan spearfishing, dan ditunggu konten spearfishing berikutnya karena saya akan lebih berkarya lagi dalam dunia spearfishing dan akan tetap semangat lagi dalam melakukan aktivitas spearfishing. Oke, mantap.